Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah. Kita melanjutkan kajian-kajian kitab Taqiratus Sadidah yang disusun oleh Sayyid Hasan bin Ahmad Al-Kaf. Dan kita masih di pembahasan tentang haid dan nifas. Yang sebelumnya sudah kita bahas tentang pengertian nifas, minimalnya, maksimalnya, umumnya, dan seterusnya. Dan di sini ada tabel yang nanti akan, tabel ini untuk memperjelas tentang masalah nifas dan juga nanti masalah haid dan perbedaan antara haid dan nifas. Dikatakan di tabel sini, dalam periode situna yauman dan 60 hari dan kemudian aktsar min sittina yauman, lebih dari 60 hari. Jadi ada tabel dari hari pertama sampai 60, kemudian lebih dari 60. Contoh yang pertama, damun nifas thalathuna yauman. Darah nifas 30 hari. Ya, darah nifas 30 hari keluar di dalam periode 60 hari tadi. Kemudian suci tahur khamsata asyar yauman fa aktsar, 15 hari atau lebih sucinya. Kemudian masih dalam periode 60 hari tadi keluar darah lagi, maka yang selanjutnya itu dinamakan dam haid, darah haid. Nah. Kemudian contoh yang kedua. Damun nifas thalathuna yauman. Orang nifas 30 hari. Kemudian naqa asyra ayyamin. 10 hari suci. Berhenti. Berhenti 10 hari. Dan kemudian keluar lagi setelah 10 hari tersebut, maka yang keluar itu dinamakan nifas. Karena ini masih dalam periode situna yauman, 60 hari. Berarti hari ke-40, hari ke-41-nya keluar. Jadi hari ke-30 masih keluar darah. Kemudian hari ke-31 sampai ke-40 berhenti darahnya jadi 10 hari. Hari ke-41 keluar lagi, maka itu dinamakan nifas karena masih periode 60 hari. Kemudian yang ketiga, contoh yang ketiga. Di tabel yang ketiga, damun nifas situna yauman, darah nifas 60 hari. Ya, 60 hari. Kemudian setelah 60 hari itu naqa lahdzah, berhenti sebentar. Setelah hari ke-60 dia berhenti sebentar. Darah itu berhenti sebentar. Kemudian keluar lagi. Ini lebih dari 60 hari berarti. Keluar lagi maka dinamakan dam haid. Darah haid. Walaupun cuma sebentar berhentinya. Kemudian yang keempat, dam sab'una yauman biduni inqita' fahadi mustahadatun kama sayati. 70 hari keluar terus tanpa berhenti, tanpa ada jeda, maka ini dinamakan mustahadah dan penyakit seperti yang akan dibahas nanti, ada babnya sendiri, bab istihadah. Nah, ini tabel tentang yang kita pembahasan di masalah nifas tadi. Ya. Kemudian tabel selanjutnya, al-farqu bainal haid wan nifas. Perbedaan antara haid dan nifas. Dikatakan aqalluhu yaumun wa lailah. Kalau haid minimal sehari semalam atau 24 jam. Nifas aqalluhu lahdzatun, sedikit. Majatun, ya, majatun itu sedikit. Itu minimal nifas. Kalau minimal haid 24 jam. Jumlah total ya, 24 jam itu jumlah total. Bukan sehari semalam misalkan Rebu tok, bukan. Tapi 24 jam totalnya itu minimal. Misalkan 5 hari. Nah 5 hari itu berapa jam keluarnya? Misalkan di total-total seharinya 2 jam. Berarti 5 hari itu menjadi 10 jam. Bukan yang dinamakan haid. Kalau setelah itu berhenti. Nanti ada penjelasannya di bab istihadah. Kemudian yang kedua, aktsaru khamsata asyar yauman, maksimal haid itu 15 hari. Kalau nifas aktsaru situna yauman. Kalau nifas maksimal 60 hari.
Ini mazhab Syafi'i. Kemudian yang ketiga, ghalibu sittatu au sab'atu ayamin. Umumnya kalau haid itu antara 6 hari atau 7 hari itu umumnya, ada juga lebih ada kurang. Kalau nifas ghalibu arba'una yauman. Kalau nifas itu umumnya 40 hari. Bisa lebih juga bisa kurang. Kemudian kalau haid ya ta'allaqu bihi al-bulugh wal iddatu wal istibra. Haid ini mempengaruhi baligh. Ya, petanda baligh itu adalah dengan salah satu petanda baligh bagi perempuan adalah haid. Ada 3 tanda baligh atau menjadi pertanda balighnya anak laki atau perempuan. Ada 3. Alamatul bulugh thalatha. Yang 3 itu buat perempuan, laki dan perempuannya itu 2. Kalau perempuan tok itu 1. Yaitu yang pertama kalau keluar mani bagi laki maupun perempuan. Ya. Dan umurnya sudah 9 tahun atau lebih. Atau yang kedua, umurnya sudah mencapai 15 tahun bulan Hijriah. Bagi laki dan perempuan. Kalau tidak mempunyai tanda-tanda baligh sebelum umur 15 tahun. Dari sejak umur 9 tahun. Kemudian yang ketiga khusus perempuan yaitu haid bagi perempuan ketika umurnya sudah 9 tahun atau lebih. Ya. Kalau sampai umur 15 tahun tidak haid dan tidak ihtilam, tidak keluar mani sampai umur 15 tahun, maka otomatis baligh dengan umur yaitu umur 15 tahun. Begitu juga laki tadi kalau tidak pernah ihtilam sampai dari umur 9 tahun sampai 15 tahun, maka otomatis baligh umur 15 tahun tersebut dengan umur. Kemudian iddah juga dengan haid, hitungannya iddah ketika ditinggal wafat, tinggal cerai, dan juga istibra. Kalau nifas la ta'allaqu bi syai' min dzalik, tidak pengaruh kalau nifas. Orang nifas tidak menjadikannya baligh, orang nifas juga tidak pengaruh dengan iddah. Ya, kalau misalkan ada orang perempuan hamil, kemudian suaminya wafat, maka iddahnya itu sampai melahirkan. Tidak ada nifasnya gimana? Tidak pengaruh. Walaupun di masa nifasnya dinikah oleh orang lain, boleh. Kemudian yatasawwaru, kalau haid yatasawwaru fi aqalli isgatus shalah. Kalau haid itu walaupun cuma sebentar atau minimalnya haid yaitu 24 jam, bisa terjadi orang tersebut tidak sholat. Ya kan? Tapi kalau nifas, la yutasawwaru fi aqalli isgatus shalah. Tidak bisa dibayangkan atau tidak bisa menjadikan minimalnya nifas itu tidak sholat atau menjatuhkan atau menggugurkan sholat. Seperti tadi yang kita katakan, Siti Fatimah dari salah satu karomahnya adalah tidak pernah haid seumur hidupnya. Dan nifasnya hanya majatun cuma setetes, maka tidak pernah beliau libur sholat. Ya. Ini min babil karomah. Nah, kemudian ini yang lanjutannya adalah kaifiyah hisab biddamil mutaqatti' atau mutaqatta'. Cara menghitung darah yang terputus-putus. Insya Allah akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Dan ini memang kita bikin kajian takbirat ini 10-15 menit kira-kira supaya tidak terlalu jenuh dan juga bisa lebih mudah memahaminya. Dan seperti yang sudah sebelumnya kita katakan bahwa insya Allah rutin kita akan rutinkan kajian online kitab takbirat ini setiap hari Selasa jam 9, bukan streaming memang, jam 7 malam, jam 19.00, jam 7 malam setiap hari Selasa. Insya Allah, moga-moga bisa istiqomah. Wallahu a'lam bishawab. Fatihah billahi wa fi nabiyyin wa hadratin Nabi al-Fatihah. Amin.